Untuk mendukung channel ini terus berkembang, klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lifeless cheering testament to God's sustaining grace. surrounded by so great a cloud of witnesses. Let us run the race not only for the prize, but as those who come before us. let us give to those behind us the heritage of faithfulness that is home to godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children see through all we've left behind, May the clues that they discover and the memories they uncover becomes the light that leads them to the road we must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful, find us faithful, find us faithful, find us faithful. Sampai sekarang saya sudah melihat berapa nih Pak Dubes yang hadir ini? 325. Iya, 325 entry loh. Jadi saya melihat ada juga yang berdua. Kayak di depan saya ada keluarga Paul Sembiring. Dari mana ini Pak Paul Sembiring?
Daerah mana? Mic-nya belum bunyi. Pak Paul Sembiring dari Jawa, luar Jawa. Saya nggak dengar. Di luar Jawa, Pak. Luar Jawa luar ya. Jawa. Iya. Iya. Jadi ada juga ini dengan santai kulihat juga pasangan suami istri yang mesra ini, Bang Peter Yakob. Ya. Jadi memang sebelum kita berdoa menyatakan syukur, ini pergumulan yang lama ini, rekan-rekan alumni dimanapun berada. Saya sangat bersyukur kalau tadi Esi dari staf alumni nasional berdoa menyembah dan menggetarkan jiwa saya. Saya sangat bersyukur kiranya Esi dipakai Tuhan luar biasa. Jadi dalam doa-doa saya kepada alumni, Tuhan terus kasih beban. Doa, alumni daerah. Ya selama ini sih hanya fokus dengan alumni Jakarta kan ya. Tapi karena COVID ini akhirnya jadi Tuhan bukakan mata. Manado juga dilayani, Bangka juga dilayani, UI udah pasti ya, lalu Sumatera Utara dan lain-lain. Ya, cuman ada yang bilang, bagaimana dengan kami Bang? Bahkan teman dari luar negeri bilang, kapan? Aduh, saya pikir. Jadi sepertinya Tuhan katakan kepada saya, kenapa nggak bikin aja persekutuan sedunia? Ya, kalau orang rindu, mau jam berapapun dikejar kan. Dan buktinya ini saya lihat, udah lumayan dunia ini. Tadi saya lihat ada dari Riyadh, Bang Tobi. Ada saya lihat juga tadi, Kak Made itu dari Inggris apa Scotland ya? Lupa saya. Kayaknya Inggris ya. Dari Los Angeles juga ada Pak Pendeta. Los Angeles ya? Iya. Nah itu, Pak siapa Utomo itu? Lukman. Pak Utomo Lukman. Utomo Lukman. Oh itu sahabat saya itu. Pak Utomo Lukman ini, doakan dia. Meskipun dia bukan hamba Tuhan, tapi bagi saya itu lebih dari hamba Tuhan. Wah, luar biasa itu manusia. Saya kadang-kadang khotbah 3 kali, 4 kali, saya bilang, kenapa banyak banget khotbah di Los Angeles 4 kali. Dia bilang, Bang, di LA ini 300-an gereja. 4 itu pun udah bingung saya untuk membaginya. Lalu saya bilang, saya sikat, siap saya khotbah. Tapi ya bagaimana saya perginya? Bagaimana terjemputnya? Tahu nggak jawabannya apa? Saya siap Bang ngantar. Waduh, maka kadang-kadang waktunya cuma mepet 1 jam. Dia bawalah saya dengan ngebut bagaikan Schumacher itu. Tapi udahlah, serahkanlah diriku. Kadang-kadang di otak saya, mungkin inilah akhir saya hidup di Amerika ini. Puji Tuhan, sampai juga. Iya Pak Utomo begitu itu Pak Dubes. Ada juga saya lihat tadi. Dari mana lagi? Dari Jerman ada Ibu Anastasia dari Jerman. Itu dia, Jerman. Iya, ini temannya Pak Hubert ini. Pak Hubert juga dari Jerman. Dari mana lagi Pak Lues? Dari Belanda tadi ada itu. Juwita Samosi. Iya, dari Belanda. Dari Korea Selatan ya, itu Luce tadi. Korsel. Coba. Ya. Itu dari Melbourne ada juga, Mas. Melbourne ya? Ada juga. Mana lagi? Dari Porsea ada kah? Dari Porsea? Ada. Porsea. Dari Indonesia ada. adalah. Parapat ada. Gunawan, siapa maksudnya Gunawan? Singapura ya. Oh, Singapura. Sobat saya Andi Gunawan. Andi Gunawan. Ini sebenarnya Bang Andi ini yang membawa saya kepada pertumbuhan rohani. Jadi kakak rohani saya nih. Tadi ada Sunario juga. Aduh, luar biasa deh. Mari kita, Bapak Ibu, berdoa untuk firman Tuhan. Boleh minta kesediaan Bang Eli lagi berdoa untuk firman Tuhan?
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di berbagai tempat. Kami saat ini ada sekitar 140 orang beribadah kepada Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Engkau senang dengan hati yang rindu akan Engkau dan firman-Mu berbicara kepada kami saat ini. Oleh karena itu kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan. Kiranya Tuhan pakai semua fasilitas yang sudah tersedia untuk memaksimalkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Mangapul. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di berbagai tempat, kiranya hati kami bersukacita, berkobar-kobar untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan firman Tuhan yang akan menyapa kami satu persatu. Di dalam kuasa Kristus, Allah Tritunggal itu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bacaan kita dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tapi saya akan men-sharingkan seluruh Daniel karena bicara soal kesetiaan seperti lagu staff tadi. Kiranya semua orang yang menemukan jejak hidup kita kelak melihat kita setia. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Ada yang tim yang membaca firman Tuhan, Pak Dubes dan tim, saya persilakan. Makasih Pak Pendeta, kebetulan yang membaca semuanya dari alumni Fakultas Hukum UI. Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memahnya. Yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya permohonan kepada salah satu ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia.
yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada ketiga saudaraku terkasih yang sudah membaca buat kita. Kita bahas soal kesetiaan, begitu juga tadi nyanyian yang dinyanyikan oleh tim perkantas. Ya, find us faithful. Itulah doa kita bersama. Mari kita saling mendoakan ketika kita saling melihat wajah di layar. Mari kita panjatkan doa-doa singkat. Ya, siapa yang di hadapan kalian, berdoalah. Tuhan kita tidak terbatas. Apakah kita doa panjang, doa singkat, asa tulus dan sungguh. Mari kita berdoa. Itu sebabnya saya berharap sekali sebulan seluruh alumni di seluruh dunia bisa beribadah. Bulan depan kita adakan 27 September. Kita akan bahas juga mengenai kesetiaan Daniel ini. Rahasia kesetiaan Daniel. Jadi kalau sekarang hanya Daniel yang setia. Sengaja saya tidak buat PowerPoint atau makalah. Bukan karena tidak ada makalah. Tapi supaya kita fokus dan bebas membaca Alkitab kita masing-masing dalam kondisi terbuka. Karena kita akan membacanya. Bagian pertama yang saya mau bahas adalah ujian seperti apakah yang dihadapi Daniel dan kawan-kawan. Ujian seperti apakah. Nah kalau kita melihat, mulai dari Daniel pasal 1 sampai terus ke pasal 6 yang kita baca tadi, sesungguhnya berbagai macam ujian dihadapinya. Mulai dari katakanlah hal-hal kecil kata orang. Ada yang berkata soal makan aja sudah diuji Daniel di awal-awalnya. Ya, soal makan. Lalu kemudian harus memahami, menguasai bahasa. Bukan bahasa hebat, bahasa internasional, tapi bahasa suku. Bahasa Kasdim waktu itu. Jadi mereka yang dari latar belakang go internasional, disuruh mempelajari bahasa-bahasa Kasdim. Ya. Lalu kemudian juga kalau kita baca di dalam pasal 3, kita akan bertemu ujian lain lagi, yaitu soal penyembahan. Puji Tuhan tadi saudari kita Esi, staf alumni nasional, menyembah begitu luar biasa. Nah itulah juga yang kita lihat di Daniel pasal 3. Di mana di sana keluar peraturan tidak boleh beribadah selain kepada Allah Nebukadnezar. Jadi kalau kita lihat Daniel pasal 6 tadi sudah di zaman Darius. Jadi di 3 raja-raja dia ini. Nebukadnezar, Belsasar, dan Darius. Nah kalau kita lihat Daniel pasal 3, 13 sampai 18, Daniel pasal 3, 13 sampai 18, ya dikatakan di sini, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesa, Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apa benar hai Sadrah, Mesa, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Waduh,
Sangat sombong raja ini. Raja lalim, raja diktator. Dia berkata, dewa mana? Nyawamu ada dalam genggamanku. Kira-kira begitu. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New International Version, tidak ada kata if. Saya lebih suka itu. Dan kalau kita bandingkan dengan bahasa Ibrani, seharusnya tidak usah pakai if. Jika Allah, begitu kan ya. Jadi ini tidak ada kata jika. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Kenapa saya katakan lebih bagus nggak ada kata jika? Seolah-olah ada keraguan, bukan? Jadi ini positif dia. Soal Allah berkuasa, maha kuasa, dia yakin. Tapi soal Allah berdaulat, dia juga yakin. Nah kalau Allah berdaulat, melepaskan atau tidak, itu ada di tangan Allah. COVID berhenti besok, itu di tangan Allah. COVID akan terus sampai datang Tuhan Yesus kali kedua, Allah berdaulat. Bagaimana kita menjalani ini adalah urusan kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita tetap setia. Sekali lagi, Allah kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dahsyat ya. Masih ingat tantangan Nebukadnezar? Dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari genggaman tanganku? Saya kira dunia ini sering membuat kita begitu. Nasibmu di tanganku. Mungkin ada orang bilang begitu. Tapi saya bersyukur. Dalam usia memasuki kepala 7, saya masih 65. Saya sudah di-challenge berkali-kali begini. Nyawamu ada di tangan. Misalnya di perkantas. Kenapa saya berkata kepada pengurus, kalau bisa, jangan keluar saya di perkantas. Sampai saya pikun baru keluar. Soal gaji, tidak usah kalian gaji, nggak apa-apa. Supaya apa? Saya mau menyatakan kepada semua staf perkantas dan seluruh dunia, bahwa menghapus segala, masuk ke perkantas. Bukan karena tidak diterima di gereja. Ketika sudah diterima dimanapun, saya akan menyatakan kesetiaan komitmen saya. Karena saya dipanggil dari kampus menjadi hamba Tuhan. Memang dalam konteks perkantas. Nah orang berkata, kalau kamu di perkantas, anakmu mau minum susu apa? Istrimu pakai lipstik apa? Jangan begitulah. You insinyur, you metalurgi. Gabungkan. Kamu bisa logam, kamu bisa menjadi pelayan juga, kamu bisa donatur dan seterusnya. Wow, banyak sekali. Genggaman. Orang penting perkantas pernah berkata kepada saya, kalau di perkantas gajinya terbatas. You ikut kita, you lakukan ini, tapi kau tetap di perkantas. Maka kamu dapat sekian. Yang lain boleh tergoda, tapi saya tolak. Kita jangan pernah kita biarkan Allah kita diremehkan siapapun. Kalau dikatakan dalam firman, roh yang diberikan Allah kepada kita ada roh yang cemburu, saya setuju. Itu sebabnya kalau kita tetap mengasihi Tuhan dengan jiwa bergetar kepada Tuhan, saya sangat yakin itulah yang Tuhan senang. Tuhan senang. Puji Tuhan, maka dia berkata di sini, dia sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Puji Tuhan. Tetapi seandainya tidak, disinilah kedaulatan Allah. Seandainya tidak apa? Tidak dilepaskan. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Gimana Pak Dubes? Luar biasa enggak? Luar biasa Pak Pendeta. I like this. Saya suka banget ini. Kiranya rekan-rekan melihat kenyataan ini. Lalu kemudian, kalau kita baca di pasal 6, apa yang kita lihat tadi di ayat 5,
Itu ujian soal integritas. Ya, pasal 6. Saya lihat situaluse serius banget. Boleh tolong bantu baca pasal 6 ayat 5? Pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Puji Tuhan, tidak didapati, luar biasa. Integritas di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak berintegritas. Bisa berintegritas. Hebat kan? Luar biasa kan? Terpujilah nama Tuhan. Jadi segala macam ujian. Katakanlah, mulai dari hal yang sepele, kalau kita setuju soal sepele itu, soal makan itu sepele, ya, sampai kepada soal penyembahan dan nyawa. Jadi sebenarnya, kalau mereka tidak setia, kita paham, kita maklum. Nyawa melayang. Taruhannya bukan sekedar rugi 1 juta, 20 juta, ratusan juta. Ya. Dan dia mengorbankan imannya. Bukan sekedar ratusan juta atau 1 M. Katanya alumni kita memang bisa gugur kalau godaannya 1 M, 2 M. Tapi saya bersyukur di hadapan kita ada Pak Dubes ini. Triliunan. Dia tidak mau merusak imannya. Jadi saya bersyukur ketika Pak Dubes kita ikut malam ini dan juga meminjamkan kita Zoom yang bisa kapasitas 1000 ini. Dan saya melihat sampai sekarang ada 391 entry. Berarti 500-an lebih sudah ini mungkin ini. Puji Tuhan. Nah, prinsip apa? Bagaimana mereka mengatasi? Jadi saya sangat percaya, saya sangat yakin, dimanapun alumni nggak lepas dari ujian. Memang saya setuju, ciri kehidupan adalah ujian. Selama hidup pasti diuji. Selesai ini berganti ke sana. Kalau naik kelas berganti ke sana. Naik kelas berganti ke sana. Dan saya senang, sejak mahasiswa saya dengar kalimat yang sangat berhikmat. Memang itulah ciri kehidupan. Ada ujian, ada tantangan. Hanya orang mati yang sudah selesai ujian. Makanya orang Batak ada lagunya sudah selesai. Nungasai. Ya, nungalau. Ya, bodoh tidurlah. Sudah selesai. Tapi selama kita hidup, ada sakit penyakit, ada kesulitan. Memang demikian. Nah, bagaimana mereka menghadapinya? Ketika kita baca nama diganti, oke itu. Makanya kita baca tadi Sadrak, Mesyak, Abednego namanya. Bukan lagi Hananya, Misal dan Azaria. Nama diganti oke. Bahasa pelajari oke. Tetapi mengapa ketika soal makan nggak oke? Boleh Pak Dubes baca, Pak? Pak Dubes? Daniel pasal 1 ayat 8. Itu nggak oke itu. Betul. Daniel pasal 1 ayat 8. Tolong Pak Dubes. Daniel 1 ayat 8 berbunyi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Luar biasa. Jadi soal makan itu ternyata bukan soal kecil, soal besar. Karena apa? Makan itu sebenarnya Pak, itu mensekutukan dirinya dengan imannya mereka. Karena kita tahu, itu kebiasaan mereka, dipersembahkan dulu makanan kepada dewali. Dan itu kalau orang Batak mungkin bisa memahami ini, karena saya waktu kecil, sudah terbiasa saya, sebelum kita makan makanan, dipersembahkan dulu kepada bigu-bigu. Nah, marpungu mahamu bigu di sahalan jopung, ngopung mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, puji Tuhan saya diselamatkan dari situ. Makanya kalau hari ini ada ulangan khotbah di gereja berlatar belakang Batak, bagus. Mudah-mudahan orang Batak berhenti dari semua
berbagai macam bentuk kuasa gelap. Pertumbuhan terhalang karena kuasa gelap. Berkat terhalang juga karena kuasa gelap. Saya kasihan, ada orang sambil melayani, sambil terlibat kuasa gelap. Saya berkata, usir. Dia bilang nggak berani, Pak. Karena apa? Wah, saya bisa masalah. Loh, berarti kamu belum hidup baru. Setan itu harus diusir. Tidak perlu pendeta ngusir itu. Yakobus pasal 4. Tunduk kepada Allah. Lawan setan. Setan lari daripadamu. Bahkan kalau pendeta nggak bisa ngusir, berarti diragukan kuasanya. Bukan diragukan kependetaannya, bukan. Kuasanya. Nah kita lihat di sini, dia tidak mau. Karena apa? Dia tidak mau mempersekutukan diri dengan dewa-dewa di balik itu. Kita ingat mungkin Wahyu pasal 3 sekadar perbandingan. Aku mengetok pintu. Barang sama membuka hati, aku masuk. Diam. Makan bersama-sama dengan dia. Fellowship. Kita perjamuan kudus. Kita makan. Fellowship. Nah di sini mereka tidak mau. Jadi apa yang mereka lakukan? Prinsip apa? Ujian. Apakah karena kecil maka mereka lewati? Mereka besar. Ujiannya mereka kalah. Atau sebaliknya. Bukan demikian. Ketika nama mereka diubah, masih mau. Ketika suruh bahasa kasdim, masih mau. Ketika disuruh makan, tidak mau. Ketika disuruh curang di wilayah memang kafir, Daniel 6, tidak ditemukan kesalahan. Berarti apa prinsipnya? Toleran boleh, kompromi tidak boleh. Sekali lagi, toleran boleh. Artinya apa? Sejauh mana kita diizinkan iman kita untuk berbuat. How far can I go with you without being compromising my faith? Ini prinsipnya buat kita. Kalau itu sudah mengkompromikan iman, no way, selangkah pun aku tidak mau mundur. Dan itulah yang kita lihat. Mereka tidak mau. Daniel pasal 3 disuruh menyembah, mereka tidak mau. Kulempar kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi nggak mau. Dia katakan tadi, kalau Allah mengizinkan, silakan Raja. Apa boleh buat? Iman kami sudah kami taruh kepada Yahweh. Dengan perkataan lain apa? Kami sudah meresikokan hidup kami kepada Yahweh. We do not only commit ourselves to God, but we take the risk. Saya ulangi kalimat ini 3 kali. We do not only submit ourselves to God. We believe in God, no. But we take the risk because of as the consequence of the faith. Sekali beriman, tetap beriman. Apapun harga yang harus dibayar. Ini kesaksian saya kepada rekan-rekan alumni. Saya tetap di Perkantas, mungkin ada yang kenal saya sejak lebih muda. Kenapa tetap? Saya mau berkata apa? Tuhan, saya tahu, saya tinggalkan pun insinyur saya menjadi hamba Tuhan di Perkantas. Itu karena panggilan. Dan kalau saya pindah ke sana kemari, apa sih bedanya? Sama aja menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin bedanya apa? Seperti kata orang bercanda, Perkantas persekutuan kantong terbatas. Kalau tempat lain nggak terbatas, emang kenapa? Oh, kalau uangnya bermiliar, ganti mobilnya menjadi, you can name it. Mobil apa yang paling mahal? Memang kenapa? Apa bedanya rupanya? Rumahnya segedung sebesar apa? Emang kalau udah tidur tahu bedanya apa? Nyenyaknya tidur tidak tergantung bagusnya rumah. Rekan-rekan alumni, I'm so serious mengatakan ini. Kalau Bapak Ibu dikasih, rekan-rekan dikasih rumah mewah, nikmati. Mobil yang mewah, nikmati. Kantor yang megah, nikmati. Tapi kalau kecil sekali, mari kita lihat. Bila hatimu puas, bahagia, di pondok-pondok kecil. Kalau di kampung kami, kalau pondok itu kecil. Makanya orang bingung. Tinggal di Pondok Indah, rumahnya besar. Kalau kampung kami namanya pondok, itu kecil. Oke. Biarpun tinggal di pondok-pondok kecil. Kalau hati senang, tidur nyenyak. Itulah yang terjadi kita lihat sama siapa itu. Yakub itu. Dia tidur, berbantal batu, malah mimpi
Malaikat naik turun. Oh, sedapnya jadi alumni seperti ini. Tapi kalau tidak, tadi malam saya dengarkan kesaksian seorang yang berkata, ketika saya masuk rumah sakit di kini karena COVID, mengerikan. Tapi lebih mengerikan lagi. Ada orang sangat kaya, pemilik ratusan kos-kosan di Depok sana, meninggal. Karena apa? Tidak ada kamar. Keliling ke seluruhnya, gak ada kamar, gak ada tempat. Setelah istrinya meninggal, suaminya juga meninggal. Tadi pagi istri saya berkata, jangan-jangan ya, sekiranya dibilang, saya bayar 100 juta, saya bayar 1 M, asal ada kamar. Bisa? Oh bisa. Firman Tuhan berkata, pada waktunya, harta, kuasa, nama besar, tidak ada artinya. Pada waktunya. Kiranya kita lebih menghargai relasi kita dengan Tuhan. We value that more than everything. Puji Tuhan. Saya sangat terharu mengatakan kalimat saya ini, karena memang itulah yang saya jalani selama puluhan tahun. Ya, jadi mereka punya prinsip seperti itu. Nggak mau kompromi, nggak mau menjual imannya. Mereka toleran, oke. Mari sebagai rekan-rekan alumni, lakukan setoleran-toleran apa, sejauh apa, lakukan. Go with them. Jangan kita menjadi orang fanatik. Fanatik gak jelas. Boleh nggak ngomong assalamualaikum? Ada orang berkata, sial loh. Loh, saya berkata, kenapa? Orang bilang sama saya, assalamualaikum, saya jawab, waalaikumsalam. Itu kan Islam, Bang. No, tidak. Salam juga bukan Kristen. Islam bisa berkata salam di Ibrani sana. Orang Kristen bisa menyatakan assalamualaikum di Arab sana. Jangan salah kita. Boleh nggak pakai jilbab? Ada seorang alumni, Bang, gara-gara aku pakai jilbab, aku dimaki-maki, Bang. Ya sudah. Yang maki katakan, ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tapi kan kau kompromi. Tidak kan? Kau lihat banyak orang pakai itu dan kau mau pakai itu. Silakan. Tapi ingat, di tempat lain, kau sembunyikan enggak imanmu. Jangan gara-gara kau umpetin imanmu, kamu pakai jilbab itu. Pakai kopiah boleh enggak? Boleh. Bapakku pakai kopiah kok. Saya lihat foto bapakku pakai kopiah. Opungku pakai kopiah. Mari rekan-rekan alumni, pakai apa saja yang membuat kita makin tidak aneh bagi mereka. Tapi dalam hal integritas, nomor 1, jaga terus. Nah, apa akibatnya? Ini yang ketiga. Kalau tadi kita lihat ujian, kemudian prinsip mereka menghadapi, lalu akibatnya. Ini bagian yang penutup. Akibatnya adalah apa? Oh, luar biasa. Dengan prinsip itu, yang setia sampai mati, risk taker, bukan safe taker. Doanya bukan Tuhan, kalau kau menjaga aku, menyelamatkan aku akan ikut. Tetapi kalau resiko rugi 100 juta, 1 M, 1 triliun, wah nggak mau aku. Kalau akhirnya nanti begini, nggak mau aku. Oh, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu isi hatimu. Billy Graham pernah berkata begini, kalau kau serahkan hatimu kepada Tuhan, 90%, jangan pikir dia berkati kau 90%. Yang sisanya 10% cincailah. Enggak, katanya. Serahkan hidupmu 100%, maka Tuhan memberkatimu. Dia tahu apakah kamu reserve. Dan dia berkata, follow him without reserve. No regret and no retreat. Puji Tuhan. Apa akibatnya? Allah tidak tinggal diam. Boleh nggak saya minta 3 orang pembaca tadi membaca kenyataan ini. Pak Dubes tolong baca Daniel 1 ayat 9. Setelah diputuskan tadi bahwa tidak mau makan, maka Daniel 1 ayat 9 apa yang terjadi? Nanti kemudian Bang Peter membaca Daniel pasal 3 ayat 24-25. Yaitu ketika ini challenge, gua bakar lo. Nanti dibaca 3, 24, 25 apa yang terjadi. Lalu kemudian pasal 6 ketika sudah siap pembakaran itu kepada dia, diadu ke lempar ke gua singa, ya, dan mereka tetap setia. Apa akibatnya? Bang DG nanti baca ayat 20-23. Daniel pasal 6, 20-23. Jadi sekali lagi,
Respon pertama Daniel 1 ayat 9. Respon kedua Daniel 3 24 25. Respon ketiga Daniel 6 20 23. Mohon rekan-rekan membacanya. Daniel 1 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Terima kasih. Jadi Allah tidak diam. Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai. Luar biasa. Meskipun dia berkata, aku khawatir. Aku takut. Kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah, aku dihukum, raja diktator menghukum, aku ngeri, aku nggak siap. Nah, sayang sebenarnya kan? Makanya dia bilang nggak apa-apalah. Kamu meragukan Allahku, kamu meragukan penyerahanku. No way. Maka dia berkata, beri kami kesempatan. Oke, mereka semua kasih makanan enak itu. Ya, tetapi kami udah tetap air dan minum aja. Sesudah itu dia nantang. Ayat yang ke-12. Adakan percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarkan kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkan. Wow. What kind of challenge is this? Jenis apa ini? Ini adalah apa? Ketika kau meragukan imanku. I want to challenge you. Jangan ragukan. I believe in Yahweh. The God of the universe. Itu nyanyian kita tadi. God, Lord of the universe. Jangan ragukan. Saya curhat sebentar. Salah satu doa saya, setelah penyerahan ke Perkantas, saya berkata begini. Tuhan, kau tahu orang Batak ini kritis. Nanti kalau aku insinyur, menyerahkan diri di Perkantas, lalu mereka bilang, pendeta bodoh, pendeta keliling, kasihan kau. Kalau aku miskin, ya, kayak Amsal itu, ayat hafalan kita kan, Amsal 37-9. Kalau aku miskin, aku difitnah. Gimana Tuhan? Terserah Tuhanlah mengatur semua. Aturlah yang layak. Untuk anakku juga aturlah begitu. Yang penting, nah inilah doaku. Biarlah seluruh dunia yang mengenal saya melihat Allahku, Allah yang dahsyat. Itulah doaku. Jadi kalau ada teman berkata, Bang, aku diilhami oleh hidupmu, diberkati oleh penyerahan Kak Yunike dengan abang. Terus serang rekan-rekan, itulah memang doa kami. Tuhan, buat mereka melihat bahwa penyerahan kami kepada Tuhan bukan belas kasihan, bukan. Tidak perlu ada membelas kasihani saya. Tidak perlu. Karena saya percaya kepada Allah. Tidak perlu. Ketika STT kita bangun, siapa yang menolong? Allah, Yahweh, melalui orang-orang setia. Puji Tuhan. Dan semua berjalan baik. Berani menantang. Wah, dan Allah terlibat. Dan kalau kita lihat apa hasilnya? Dahsyat. Dahsyat. Kalau kita baca, setelah 10 hari itu, dibaca ayat yang ke-15, setelah lewat lebih baik. Ya ternyata perawakannya mereka lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari Satamar Raja. Puji Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Sekarang pembacaan kedua, ketika mereka dipaksa menyembah, lalu mereka tidak mau. Silakan Bang Peter. Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow, luar biasa. Bang Peter, baca ini saya sering terharu, mau nangis saya. Di manakah Allah ketika alumni orang percaya menderita? Dia ada di tengah-tengah penderitaan.
Saya sering nangis, bukan karena menderita. Mohon maaf. Saya sering nangis karena terharu kasih sayang Tuhan. Saya ulangi kalimat ini kesaksian saya. Saya sering nangis, bukan karena kemiskinan, bukan karena penderitaan. Orang berkata kepada saya, Anda ini kolerik tulen, kayaknya nggak ada belas kasihan. Tapi orang berkata, oh abang itu suka nangis loh. Kalian nggak pernah lihat ya? Oh iya. Yang lihat itu, mereka akan tahu saya nangis ketika merenungkan kasih Allah. Saya nangis ketika merenungkan dosa saya yang besar atau dosa umat yang besar, saya nangis. Maka kalau baca ini, seperti anak dewa ada di perapian. Oh, rekan-rekan alumni, saya tidak tahu masalahmu apa. Inilah jawaban doaku. Supaya saya bisa menyapa kau dengan firman Tuhan. Di tengah-tengah kesulitanmu, pergumulanmu apa? Curhatlah kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9. Curhat. Nyatakan kepada Tuhan segala keluhanmu hai umat. Percaya kepadanya. Tuhan penolong kita. Luar biasa. Dia ada di sini. Kalau kita jelaskan ini, aduh, habis waktu. Saya mau lanjut saja. Lalu ketika Daniel pasal 6 soal integritas tadi, dimasukkan ke gua singa, apa yang terjadi? Nah, Daniel akan membaca Daniel. Ayat 22 ya Bang ya? Ya, 20 sampai 23. Ya, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Oh ya, sudah. Makasih, Bang Danda. Ya. Sudah selesai. Saya jadi kelewatan karena waktu Bang Daniel membaca penuh makna, saya terharu lagi. Terharu lagi saya. Memang saya sering terharu. Apa yang kita lihat di sini? Terharunya di mana? Jadi sambil kalian tadi baca, tiba-tiba otak saya berbarengan. Raja kafir menyaksikan Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak Mesak Abednego menyertai dan memuji. Wah, dia berkata di sini apa? Daniel itu Lalu Daniel berkata, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya mengatupkan mulut singa-singa sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah. Saya berintegritas, mau dijebloskan ke penjara, tapi pujilah Tuhan." Dan apa akibatnya? Saya waktu tadi dibaca Bang Dege, maka saya agak telat karena terpesona. Tiba-tiba ingat ayat di bawahnya. Bagaimana ketika Raja kafir, Raja Darius ini, menyaksikan Allah itu sendiri menyertai. Akhirnya Allah, Raja kafir itu sendiri mengadakan pujian. Pujian penyembahan seperti dilakukan oleh si Esi tadi. Coba kita baca, boleh minta Mbak Peter balik lagi. Ya, Daniel pasal 6, ayat 26 sampai dengan ayat 28. Saya rindu karena imannya Bang Peter dan semua rekan-rekan di BI dan di perusahaan-perusahaan lain, maka bos-bos yang tidak mengenal Tuhan bukan mencela, tapi menyembah seperti ini. Silakan Bang Peter. Daniel 6, 26 sampai 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberi perintah di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Wow, Bang Peter, siapa yang mengatakan ini? Raja kafir? I wish and I pray that many people will see your face, not only finally come to you, but to your God. Ini doa saya. Saya bersyukur mendengar kesaksian banyak alumni, termasuk Bang Peter, termasuk Pak Dubes, termasuk banyak itu di antara kalian, termasuk juga Bang Dege tadi, jadi pembaca Alkitab ini, mereka sudah memerankan ini saya kira, Daniel Azaria ini, mereka berkata, kami sangat terpesona, sangat terpesona. Banyak cerita-cerita saya dengar yang bagus, khususnya ketika anakku Stefan masih bekerja di PI. Inilah doa saya, supaya orang luar ikut menyembahlah kita. Gak usah kita berdebat soal doktrin, itu bukan urusan kalian, urusan bangsa gala itu. Tapi biarlah hidup kalian termeterai karya Allah, kasih Allah. Sampai akhirnya apa? Bukan hanya memuji, akibatnya apa? Mengeluarkan perintah. Apakah kita nggak terharu membaca ini? Bersama ini, kuperintahkan di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang kekal. Dia Allah selama-lamanya. Nama Daniel boleh dirubah menjadi nama-nama dewa-dewanya. Sadrak, Mesach, Abednego dirubah jadi nama-nama baru. Ditinggalkan. Tetapi sekarang malah mereka dikembalikan. Bukan kepada dewa. Tapi kepada Allah, Yahweh. Oh Yahweh, this is our prayer. Bless all the graduates wherever they are. Berkati mereka semua. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di sini, hasilnya itu Allah terlibat. Karena Allah terlibat, maka mereka diberkati. Luar biasa. Makanya mereka lebih gemuk. Mereka lebih baik. Mereka lebih cerdas. Itu yang kita baca tadi. Oh mungkin kita berkata, tapi banyak juga di perusahaan kita biasa-biasa aja. Iya boleh. Allah memberkati mereka, meskipun mereka kelihatan biasa. Tapi roh mereka luar biasa. Bisa begitu juga. Bisa begitu. Tidak ada jaminan dokter dari Boston, dari Harvard, harus menjadi yang terbaik posisinya di perusahaan. Enggak juga. Bisa dari emputan tular, bisa dari Singamangaraja, bisa dari Tapanuli. Saya tidak sedang berkata yang satu lebih jahat dari yang lain. Tadi pagi saya berkhotbah di ibadah keluarga kita, saya selalu berkata, jangan pernah berharap kepada gelarmu, kepada pengalamanmu, kepada perusahaanmu, berharap selalu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Perusahaan sekarang banyak yang hebat, bangkrut, krut. Tapi Allah tidak pernah bangkrut. Kita baca tadi. Ketika kita baca tadi Yeremia 17, maka dikatakan diberkati orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, lalu dijejerkan itu. Apa akibatnya kalau mereka mengandalkan Tuhan? Dikatakan tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir. Daunnya tetap hijau. Mau tahun kering, mau tahun hujan, mau musim-musim, berkat Tuhan tidak tergantung pada musim. Dia berkat. He is sovereign. Allah kita Maha Kuasa, Allah kita berdaulat. Dia mengatur semua. Dalam masa COVID, di luar COVID, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bang Peter. Ketika kemarin saya dapat uang yang ditanda tangan, uang 75.000, lalu ada kartunya itu, ditanda tangan gubernur, saya langsung terharu. Saya memang sangat memahami tanda-tanda. Dan saya berkata, pas pula itu diantarkan ke rumah si Hotasi, cucu saya itu. Ketika saya bikin namanya Hot Asing, artinya apa? Biarlah rahmat itu kokoh, tetap. Memang benar. Kenapalah diantar ini, pas dengan si Hotasi ini, saya terima ini tanda-tanda. Saya akan lebih semangat berdoa untuk BI. Memang selama ini saya berdoa untuk BI. Lalu saya berkata, apa jalannya ini saya dapat ini? Dikatakan hanya sebagian orang dapat itu. Kepada relasi kita. Dan karena Pak Sagala itu
melayani selama ini, juga di BI, baik Natal juga, ini juga, maka dapat uang dengan tanda tangan itu. Oh, puji Tuhan. Oh, kiranya saya masih dikasih Tuhan hidup panjang. I will share the love of God. How great is God's faithfulness. Sehingga semua alumni yang kering kerontang imannya, sehingga tidak mengalami Tuhan, mereka terpukul, mereka bertobat, datang kepada Allah, andalkan Allah Yahweh. He is able, more than able, to bless you, untuk memberkati. Mau di desa, mau di kota, mau di mana saja, Tuhan siap memberkati. Karena mereka berani meresikokan sampai mati. Allah tidak tinggal diam. Yang kedua, Tuhan memberkati. Dan akibatnya, mari kita lihat pasal 6 tadi. Dahsyat sekali ya. Ayat 2. Ayat 2 itu, boleh Pak Dubes baca ini pasal 6 ayat 2. Mudah-mudahan yang terjadi kepada alumni kita malam ini Pak Dubes. Pasal 6 ayat 2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Rekan-rekan, pernah dengar nggak orang bilang gini, jangan terlalu lurus. Jangan terlalu lurus. Banyak musuh. Barang siapa terlalu lurus, nggak bisa naik. Itu dipatahkan oleh bacaan ini. Daniel sangat lurus. Memang berkali-kali mau hancur hidupnya. Tetapi Allah berdaulat. You believe in who? Siapa? Kepada siapa kita percaya? The sovereign God, Allah yang berdaulat, Allah Maha Kuasa. Dia sanggup melepaskan dari perapian menyala. Dia sanggup melepaskan dari mulut singa. Itu yang dikatakan tadi. Allah menutupkan mulut singa itu. Puji Tuhan. Karena imanmu, banyak risiko muncul. Bisa jadi. Tetapi ingat, di sorga ada Allah. Bukan hanya di sorga ada Allah. Dia akan masuk dalam penderitaanmu. Dia akan masuk di tengah-tengah api itu. Yang saya terharu tadi itu. Masih ingat itu, perahu daripada murid-murid itu hampir tenggelam. Padahal dia lagi berdoa. Maka apa yang terjadi? Dia tidak perintahkan supaya laut Galilea berhenti. Supaya muridnya bisa melanjutkan. Enggak. Dia menginterupsi, menghentikan doanya. Segera dia berjalan di tengah-tengah laut itu. Jadi ketika orang berkata, ketika COVID, di mana tangan Allah? Oh, dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada dalam doamu. Dia mengelus-elus engkau. Saya memang kelihatan keluar, nggak berani. Anak saya mau menikah, saya berkata, sorry, saya tidak mau mati. Dan nggak mau bawa orang lain mati. Kalau mau kalian mau nikah, silahkan. Kalau mau beradat-adatan, nggak ada saya. Sorry. Sampai kapan? Saya nggak tahu. Tuhan Yesus nggak beritahu, COVID-nya berhenti. Kalau kalian tidak mau, akhirnya bubar, silakan. Tapi kalau kalian mau lanjut, diberkati, silakan. Saya berdoa. Loh, tanggal 13, saya akan khotbah, saya kira di rumah. Ternyata tunggu di gereja, Pak, katanya. Oh, di gereja toh? Saya berkata, iya. Bapak khotbah dari gereja. Lalu saya bergumul. Saya usia begini, saya keluar. Nanti saya ketemu WL, saya ketemu ini, saya ketemu penerjemah. Gimana ya? Saya bergumul. Bergumul juga. Apakah saya akan pergi? Mungkin juga pergi 13 itu. Tapi mungkin kalau saya tidak mantap, saya akan berkata, sorry Pak Pendeta, saya nggak pergi. Meskipun itu 2 session, kata orang hitung-hitungan duit. Tapi saya nggak mau tuh. Yang paling penting, berkat Tuhan selalu ada kok. Puji Tuhan. Kita lihat di sini. Orang penting. Apa ini? Setingkat apa ini kira-kira Pak Dubes? Perdana Menteri ya? Betul. Perdana Atau Menteri. Koordinator. Coba. Tadi Pak Dubes bilang, kiranya anak-anak Tuhan di BI naik terus menjadi orang penting. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jika kita jujur, tidak bisa naik, no way. Saya ingat, banyak sekali pengalaman saya di UI. Saya memang sangat jujur. Saya tidak mau nyontek. Orang berkata,
Kalau Anda tidak nyontek kuliah ini, waktu itu dalam materi hukum perburuan, sampai ada yang berkata, mungkin ada yang sudah pernah dengar ini. Kalau lu sok tahu lu, nggak mau nyontek, sok jujur. Ini ya hukum perburuan ya, lihat ya. Banyak orang 2 kali, 3 kali, 4 kali kuliah, ujian, akhirnya terhalang nggak jadi lulus. Di zaman kami kan belum ada drop out ya Pak Dubes ya. Di zaman kita belum ada drop out kayaknya itu. Nah dia berkata apa? Kalau kau bisa lulus tanpa nyontek, maaf, gua jilat pantat lo. Akhirnya apa? Mereka bikin contekan. Contekannya apa? Jadi ada Pak hukum perburuan yang boleh buka, ada yang tidak boleh. Nah mereka nggak kalah cerdiknya. Isinya yang tidak boleh dibawa dimasukkan kepada yang boleh dibawa. Jadi judulnya itu yang boleh itu. Tapi sebenarnya isinya udah ditukar. Maka apa? Ketika saya lihat itu saya berkata, waduh gila kalian. Kalau begini pemerintah kita akan datang rusak terus ini. Calon-calon pemimpin. Wah langsung dia kesal sama saya. Lo ya pul ya, sok tahu ya. Kalau lu bisa lulus tanpa nyontek, maaf, gua jilat pantat lo. To make a long story short, saya memang lulus, tidak ada nyontek. Dan dia tidak lulus, meskipun sudah nyontek. Lalu saya berkata, gimana? Jadi dijilat? Jangan gitu loh. Oh, saya bersyukur. Berkali-kali saya sudah meresikokan iman saya. Satu lagi saya cerita. Ada satu mata kuliah logam, dan dia berkata apa? Ini pokok. Lu nggak lulus, drop out langsung. Nggak ada ulang-ulang seperti yang lain. Saya berkata, ya kalau nggak lulus, ya apa boleh buat. Kalau drop out, ya apa boleh buat. Waktu itu masih ada hair. Maka kesempatan terakhir. Semua yang hair dibolehkan nyontek. Lakukan apa saja. Asal bisa jawab. Begitu pengawasnya. Pengawasnya udah meninggal. Puji Tuhan. Jadi waktu itu saya nggak mau nyontek. Nah apa yang menarik? True story nih. Saya oleh bosnya dipanggil. Dia waktu itu ketua Asosiasi Pabrik Besi Beton Indonesia. Dipanggil saya ke kantornya yang megah. Dia berkata, ini saya mau kasih nilai ini ke metalurgi. Dan Anda tidak lulus. Kalau Anda tidak lulus, berarti Anda drop out. Saya berkata, ya Pak. Anda siap? Ya sebenarnya tidak. Tapi apa boleh buat? Lalu dia ngomong, kenapa yang lain lulus, Anda tidak lulus? Saya berkata, mereka kerjasama, mereka nyontek. Mana bisa? Itu kan ada pengawas. Bisa Pak. Saya bertanggung jawab. Dan dikasih contekan, mereka yang penting lulus. Karena kalau Anda tidak lulus, Anda akan drop out. Singkat cerita. Dia berkata, dan Anda tidak nyontek? Tidak. Kenapa tidak? Nggak mau saya. Saya takut sama yang di atas. Dia berkata apa? Wow, this country needs you. We built up this country. Dia berkata begitu. Oke, kalau begitu saya kasih kamu nilai sekarang tanpa ujian lagi. Terima kasih Pak. Kalau saya kasih kamu nilai 7, cukup? Saya hanya berkata terima kasih banyak Pak. Oke, kamu pulang. Sekalian bawa nanti nilai ini, serahkan ke jurusan. Dan akhirnya saya dapat nilai 7. Rekan-rekan alumni, saya hanya mau mengatakan apa? Allah kita, Allah yang memberkati. Di mana kita setia, Dia siap memberkati. Dia ada di tengah-tengah kesulitan. Dia ada di tengah penderitaan. Proof that your God is a living God. Experience that as much as possible. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bolehkah saya minta Bang Peter lagi berdoa? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh disingkapkan satu rahasia dari firman Tuhan yang begitu indah. Melihat hidup hamba-Mu Daniel yang tadi boleh kami mengerti karena Tuhan boleh menunjukkan kekuatan, kekuasaan, dan kedahsyatan Allah lewat hidup Daniel dan ketiga sahabatnya. Kami belajar sebagai alumni bahwa seharusnya kami tidak lagi takut dengan hidup ini. Kami tidak takut lagi dengan pekerjaan kami, dengan penghidupan kami, dengan karir kami, dengan masa depan kami. Karena ada Tuhan yang menyertai sepanjang kami boleh belajar seperti Daniel.
Tidak takut. Tidak takut kalau karirnya akan hancur. Tapi lebih takut pada Allah yang melakukan apa yang besar dalam hidupnya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah sebagai alumni, masing-masing kami boleh kembali melihat bahwa ketika kami taat, walaupun secara manusia resikonya merugikan kami, tapi di mata Allah kami akan mendapatkan apa yang terbaik. Walaupun seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam api, tapi ada pribadi keempat di sana yang juga berjalan bersama-sama, sehingga membuat mereka tidak terbakar sama sekali. Ya Tuhan, inilah yang kami hadapi dan hidupi di dalam kehidupan kami sebagai alumni. Dan kami percaya Engkau pasti akan menolong kami. Engkau pasti akan menyertai kami. Secara manusia orang mungkin mengatakannya tidak mungkin. Tapi malam ini kami boleh kembali terus diingatkan. Dan ini harus menjadi bagian yang terus-menerus kami ingat di sepanjang hidup kami. Supaya kami tidak takut melakukan apa yang benar. Supaya kami tidak khawatir untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami berani menghadap segala macam tantangan dalam hidup sepanjang nama Tuhan ditinggikan. Bersyukur untuk hamba-Mu bangsa Gala yang boleh memaparkannya dengan luar biasa. Terima kasih Engkau sudah memakai dia luar biasa dari sejak mudanya sampai saat ini. Berapa banyak jiwa yang sudah dimenangkan. Berapa banyak orang-orang, alumni-alumni, mahasiswa, bahkan siswa yang diberkati oleh firman lewat pelayanan bangsa Gala. Biarlah boleh ini menjadi hadiah yang paling utama justru ketika melihat jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih untuk bangsa Gala dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan yang menjadikan mereka saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu, biarlah kami belajar untuk menjadi Daniel sejati dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.